Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, sebetulnya kita sedang merenungkan isi hati Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, setiap orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya, ia sedang hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharga firman Allah, yaitu Alkitab dalam hidup kita. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab terdiri dari 66 kitab. Di dalamnya terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan seluruh daripada isi Alkitab mewartakan tentang satu pribadi yang maha penting yang terus dibicarakan dari setiap halaman Alkitab, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan bagaimana Alkitab menuliskan tentang Mesias atau Yesus Kristus, maka dituliskan dengan secara detail. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang ingin mengenal siapakah Yesus Kristus, maka ia harus kembali kepada Alkitab. Saudara, ada banyak orang di dunia ini mengetahui siapa Yesus bukan dari Alkitab. Ada orang, dia mendengar dari orang lain tentang siapa Yesus. Ada orang, dia membaca buku yang lain tentang Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang hanya mendengar apa kata orang lain, atau dari buku lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya dia tidak menemukan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Saudara, mengapa begitu penting kita harus mengenal Yesus Kristus dengan benar, sebagaimana kitab suci katakan? Karena itu menentukan apakah engkau binasa atau engkau selamat. Saudara, jikalau Yesus Kristus tidak menentukan keselamatan jiwamu, maka saudara, engkau tidak perlu membaca Alkitab. Tetapi, karena Yesus Kristus menentukan keselamatanmu, dan engkau harus mengenal Dia, maka engkau harus mengenal Dia di dalam kitab suci. Karena Alkitab menuliskan secara detail siapakah Yesus Kristus bagi saudara. Dan di situ saudara, imanmu akan timbul ketika engkau membaca firman Allah. Mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan. Dari Lukas pasal 2, ayat 39 sampai 52. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan hukum menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin besar
dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang kita baca hari ini terkait dengan Yesus Kristus di dalam usianya yang ke-12 tahun. Di mana ia diajak oleh orang tuanya ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Namun kejadian menjadi sesuatu yang mencemaskan kedua orang tuanya ketika orang tuanya pulang ke Nazaret. Sesudah sehari perjalanan, mereka tidak menemukan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Awalnya mereka berpikir bahwa Yesus Kristus itu ada bersama dengan keluarganya, berjalan bersama-sama. Namun setelah dicari, mereka tidak menemukannya. Saudara, disitulah saudara, Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Saudara, yang pertama-tama, saudara Yesus Kristus datang ke dalam dunia sungguh-sungguh sebagai manusia dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, memberitahukan dengan jelas bahwa Yesus Kristus memang adalah seorang manusia. Sebagaimana kita adanya. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus sebagai manusia itu dia bertumbuh, baik secara fisik maupun secara hikmat. Dan saudara-saudara, menarik sekali bahwa kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan makin hari terus dikasih oleh Allah dan oleh manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa kisah tentang Yesus Kristus adalah sebuah mitos. Bahwa sesungguhnya di dalam sejarah tidak ada tentang Yesus Kristus. Semua itu hanya sebuah mitos. Atau ada orang punya pandangan bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia, memang dia anak Allah. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia hanya kelihatannya seperti manusia. Tetapi dia bukan manusia. Tetapi saudara, ketika kita membaca kitab suci, jelas sekali saudara-saudara, Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ia disunat pada usia dia 8 hari. Dia diserahkan sesuai dengan hukum Taurat ke bait suci. Dan dia datang umur 12 tahun ke bait Allah pada hari raya Paskah. Saudara-saudara, semuanya ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang diceritakan di dalam kitab suci adalah Yesus Kristus sebagai manusia dan ada di dalam sejarah manusia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa begitu penting Alkitab berbicara bahwa Yesus sebagai anak Allah dia datang menjadi manusia? Jikalau Yesus tidak menjadi manusia sesungguhnya, dia tidak bisa menggantikan kita orang berdosa di atas kayu salib. Sehingga karya penebusan tidak menjadi sebuah karya penebusan. Karena Yesus Kristus, dia menjadi manusia, dan dia berkenan kepada Allah, dan dia kudus adanya. Maka dia bisa melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Sehingga dia menanggung seluruh dosa kita. Dan saudara yang mati di atas kayu salib, itu adalah manusia Yesus Kristus. Karena keilahian Yesus Kristus tidak mungkin mati. Dan tidak perlu mati. Karena yang perlu menanggung dosa manusia adalah seorang manusia. Dan manusia itu haruslah kudus dan berkenan kepada Allah. Hanya satu-satunya orang bisa menanggung dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Alkitab dengan jelas sekali memberitahukan, Yesus Kristus betul-betul manusia. Dan dia sungguh-sungguh ada di dalam sejarah. Karena begitu detail Alkitab bercerita ketika Yesus beraktivitas di masa kecilnya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menyatakan
bahwa ia harus ada di dalam pekerjaan Bapa di sorga. Sudah dikatakan dalam firman Tuhan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemat mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, ketika Maria menjumpai Yesus, anaknya yang usia 12 tahun, tentulah dia bertanya, "Mengapa engkau tidak pulang bersama-sama kami?" Maka inilah jawaban Yesus Kristus. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, yang menarik adalah saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah jawaban yang di luar dugaan daripada Maria. Saudara, dapat diterjemahkan seperti ini. Aku harus berada di dalam pekerjaan Bapakku. Artinya apa, saudara? Artinya kesadaran Yesus bahwa dia sebagai utusan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa bukan dimulai pada usia dia 30 tahun. Pada usia 30 tahun Yesus Kristus masuk dalam pelayanan karena memang pada zaman itu hanya orang yang 30 tahun yang diakui yang boleh terlibat di dalam pelayanan. Dan ketika Yesus 12 tahun, dia sudah memberitahukan bahwa dia datang untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Saudara, orang tuanya pasti tidak paham. Alkitab berkata Maria menyimpan dalam hatinya baik-baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan yang Yesus katakan ini sangat sulit untuk dicerna. Sampai Maria melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Dan bahkan lebih hebat lagi ketika Maria menyaksikan Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Dan Maria masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri, saya percaya Maria pun melihat akan tubuh Yesus Kristus yang hidup itu, yang menampakkan diri kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa dia harus melakukan pekerjaan Bapa di surga. Dan itu yang dikerjakan ketika dia masuk dalam pelayanan umur 30 tahun. Maka dia terus mewartakan akan kerajaan Allah. Terus mewartakan tentang karya penebusannya. Terus mewartakan bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Sehingga saudara-saudara, Alkitab menceritakan dengan detail apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Semuanya itu supaya saudara dan saya boleh percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. Biarlah firman-Mu sekali lagi membangkitkan iman kami. Sehingga kami semakin percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena apa yang kami baca hari ini, kami melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji-Mu. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menolong kami semakin mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.